Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan menjelaskan materi mengenai polarografi. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri, Fitri Setiarini, kemudian ada teman saya Fulgentiana Gataua, Gertrudis Timo, Maria Desigoleana, Hironima Yasinta Seran Kapur, Jerianti Tabun, dan Maria Aureni Erdinari. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan 5 topik besar, yaitu pertama pengertian dari polarografi, kemudian instrumen dari polarografi, prinsip kerja dari polarografi, analisis dari polarografi, baik analisis kualitatifnya maupun analisis kuantitatifnya, yang terakhir kelebihan dan kelemahan dari polarografi. Jadi baik, yang pertama apa itu polarografi? Nah, polarografi adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada kurva arus tegangan yang diperoleh secara elektrolisis. Selanjutnya ada yang disebut juga dengan polarogram. Polarogram adalah kurva yang diperoleh dari pengukuran secara polarografi yang menyatakan hubungan antara arus dengan potensial, seperti yang dapat terlihat pada kurva di samping, di mana perbedaan antara limited current dan residual current disebut arus difusi. Nah, harga potensial ketika arus mulai meningkat disebut potensial penguraian. Nah, pada polarogram, jumlah gelombang arus sesuai dengan jumlah sat yang dapat direduksi. Jadi, dalam satu polarogram dapat ditentukan konsentrasi beberapa sat dalam waktu yang bersamaan. Instrumen polarografi. Instrumen polarografi ini terdiri atas sel polarografi, potensiostat, dan alat pembaca atau readout. Dalam sel polarografi terdiri atas komponen-komponen yaitu elektroda pembanding, elektroda indikator, pipa saluran gas nitrogen atau gas N2, serta pelarut dan elektrolit pendukung. Sel polarografi. Yang pertama, elektroda pembanding. Dalam sel polarografi, elektroda pembanding yang digunakan adalah elektroda Calomel jenuh atau SCE. Yang kedua, elektroda indikator. Dalam hal ini, elektroda yang digunakan adalah elektroda tetes air raksa atau DME. Digunakan DME karena elektroda ini mempunyai daerah elektroaktivitas yang luas dan merupakan elektroda yang selalu segar permukaannya, sehingga reaksi reduksi dapat berlangsung dengan cepat. Terlihat pada gambar, elektroda merkuri merupakan elektroda kerja dalam sistem polarografi. Di samping dua elektroda yang lain, yaitu elektroda pembanding atau Calomel jenuh dan elektroda pembantu atau auxiliary elektroda. Ketiga elektroda ditempatkan dalam satu tabung yang mengandung analit. Yang ketiga adalah pipa saluran gas N2 atau gas nitrogen. Pipa ini dimaksud untuk mengusir gas O2 atau oksigen yang kemungkinan terlarut dalam larutan yang sedang dianalisis. Hal ini karena bila ada gas oksigen, maka gas tersebut akan ikut tereduksi sehingga mempengaruhi hasil analisis. Yang keempat adalah pelarut dan elektrolit pendukung. Elektrolit pendukung berfungsi untuk menekan migrasi, mengontrol potensial agar tahanan larutan dikurangi, serta menjaga kekuatan ion total yang konstan. Polarografi dapat dilakukan pada fase air dan fase organik. Pada fase air, biasanya digunakan elektrolit pendukung garam-garam seperti KCl, KNO3, NH4Cl, dan NH4NO3. Pada polarografi dengan fase organik digunakan aseton nitril dan alkohol. Yang berikut adalah potensiostat. Potensiostat merupakan bagian instrumen yang terdiri dari rangkaian listrik yang berguna untuk menjaga potensial dan mengatur potensial tetap pada nilai tertentu. Yang berikut adalah alat pembaca atau readout. Pada prinsipnya, polarografi adalah mengukur arus yang keluar akibat pemberian potensial tertentu. Alat ukur yang paling sederhana adalah mikroamperemeter. Pada perkembangannya, pembacaan arus secara digital ini digunakan komputer.
Saya Hironima Yasinta Siran Kapur. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari polarografi. Nah, dalam polarografi, sel merupakan bagian yang paling penting. Untuk cara kerjanya, yang pertama, semua sel elektroda akan dicelupkan ke dalam larutan yang sedang dianalisis. Nah, sel elektroda yang dicelupkan di sini ada sel elektroda kalomel, itu dia digunakan sebagai elektroda pembanding. Kemudian ada elektroda tetes raksa, dia digunakan sebagai elektroda indikator, dan juga di sini dicelupkan pipa gas N2. Nah, pipa gas N2 ini digunakan sebagai pengusir O2 terlarut karena zat O2 itu merupakan zat yang mudah untuk direduksi. Sehingga di situ akan terjadi pereduksian O2 yang terjadi dalam dua tahap. Tahap yang pertama itu adalah O2 ditambah dengan 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan H2O2. Dan untuk tahap yang kedua itu H2O2 ditambahkan dengan 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan 2H2O. Nah, reaksi reduksinya ini akan berlangsung pada permukaan air raksa, sehingga larutan yang mengandung Mn+ dia akan bergerak menuju permukaan tetesan Hg untuk direduksi dan akan membentuk amalgam dengan Hg yang persamaan reaksinya bisa teman-teman lihat pada slide, itu Mn+ tambah N elektron ditambah dengan Hg akan menghasilkan M dalam Hg atau dalam air raksa. Nah, selama reaksinya berlangsung, arusnya itu akan mengalir dan akan teramati. Biasanya arus yang mengalir itu dinyatakan dalam mikroampere. Nah, reaksi reduksi ini dia itu akan berlangsung pada harga potensial tertentu, tergantung dengan zat atau ion yang sedang direduksi. Ketika pengukuran berlangsung, air raksanya itu akan diteteskan secara teratur dengan besaran tertentu. Nah, dalam metode polarografi ini digunakan elektroda Hg karena dengan penetesan yang teratur akan diperoleh permukaan elektroda yang segar dan bersih, sehingga di situ reaksi reduksinya itu akan berlangsung dengan cepat. Analisis kualitatif polarografi. Analisis kualitatif dalam polarografi itu didasarkan pada potensial setengah gelombang atau Isi/2, di mana potensial setengah gelombang atau Isi/2 itu sendiri merupakan harga potensial pada setengah gelombang yang tergantung pada jenis zat yang dapat direduksi. Potensial setengah gelombang atau Isi/2 itu sangat bersifat khas untuk zat yang mengalami reaksi reduksi pada mikro elektroda. Zat yang mengalami reaksi oksidasi reduksi yaitu Fe2O3, di mana harga I/2 itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat pada kondisi tertentu. Harga I/2 itu tergantung pada jenis zat yang dapat direduksi, sehingga harga I/2 itu sangat penting atau sebagai dasar dalam analisis kualitatif. Pada slide itu dapat ditulis daftar potensial gelombang dari beberapa kation. Itu ada elektrolit pendukung untuk beberapa kation, yaitu ada KCl 0,1 molaritas, ada NH3 1 molaritas, ada NaOH 1 molaritas, ada 3POH, dan ada KCN 1 molaritas. Analisis kuantitatif polarografi. Analisa kuantitatif menggunakan besarnya arus difusi. Diffusing current atau arus difusi merupakan arus yang diakibatkan oleh gradien konsentrasi spesies elektroaktif.
di mana besarnya arus ini proporsional dengan konsentrasi. Arus difusi digunakan untuk aspek kuantitatif dalam voltametri. Arus difusi merupakan arus Faraday. Arus total dalam voltametri dapat diperoleh yaitu I total sama dengan IM ditambah ID ditambah IK. Dengan IM sama dengan arus migrasi, ID arus difusi, dan IK arus konveksi. Jadi baik, saya akan menjelaskan mengenai arus difusi. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa arus difusi itu digunakan untuk analisis kuantitatif dari polarografi. Nah, arus difusi itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecepatan mengalir, waktu yang diperlukan untuk setiap tetesan, dan konsentrasi. Nah, hubungan antara arus difusi dengan faktor-faktor tersebut dikenal dengan persamaan Ilkovic. Nah, persamaan Ilkovic adalah hubungan yang digunakan dalam polarografi terkait dengan arus difusi dan konsentrasi. Nah, konsentrasinya ini adalah konsentrasi zat-zat yang tereduksi atau teroksidasi oleh elektroda tetes raksa. Nah, persamaan ini nih dinamakan menurut nama ilmuwan yang menurunkan rumusnya, yaitu seorang kimia Slovakia yang bernama Dionys Ilkovic. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di slide, di mana ID sama dengan 607 dikali N dikali D dipangkat setengah dikali M pangkat 2/3 dikali T pangkat 1/6 dan dikali C. Nah, di mana ID itu merupakan arus difusi, 607 merupakan koefisien persamaan Ilkovic, N merupakan jumlah elektron yang terlibat, D merupakan koefisien difusi, M merupakan kecepatan mengalir raksa, T waktu yang diperlukan untuk setiap tetesan, dan C merupakan konsentrasi. Baik, berikutnya ada contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah arus difusi pada analisis kadmium 3 × 10⁻³ mol per liter, tetapan difusi 0,72 × 10⁻⁵ cm² per detik, kecepatan tetesnya 3 mg per detik selama 4 detik. Nah, jadi contoh soal pertama ini kita dapat selesaikan dengan menggunakan persamaan Ilkovic yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana pertama kita kasih masuk rumusnya dulu, yaitu ID sama dengan 607 dikali N dikali D pangkat setengah dikali M pangkat 2/3 dikali T pangkat 1/6 dan dikali C. Kemudian kita masukkan nilainya. Pertama 607 dikali jumlah elektronnya 2, kemudian dikali D koefisien difusinya 0,72 kali 10⁻⁵, terus kita pangkatkan setengah. Kemudian ada kecepatan tetesnya 3 mg per detik, kita pangkatkan dengan 2/3. Kemudian ada waktunya 4, kita pangkatkan dengan 1/6. Kemudian konsentrasi 3 kali 10⁻⁻3. Semuanya kita hitung dan hasilnya bisa dilihat di slide, yaitu 0,0256 mikroampere. Kemudian contoh soal yang kedua. Dalam suatu reduksi polarografi kadmium menjadi amalgam kadmium, ternyata arus difusi untuk larutan kadmium adalah 2 × 10⁻⁴ molar. Mempunyai rata-rata arus difusi 1,34 mikroampere, karakteristik kapilernya adalah 1,96 mg per detik, dan waktunya adalah 3,03 detik. Nah, hitunglah koefisien difusi. Nah, soal ini dapat diselesaikan sama seperti soal pertama tadi menggunakan persamaan Ilkovic. Nah, bedanya kalau contoh soal yang kedua ini yang dicari adalah koefisien difusinya, sementara contoh soal yang pertama tadi kita cari arus difusinya. Nah, pertama kita masukkan rumus persamaan Ilkovicnya. ID sama dengan 607 dikali N dikali D pangkat setengah dikali M pangkat 2/3 dikali T pangkat 1/6 dikali C. Kemudian kita masukkan nilainya, nilai arus difusi 1,34 mikroampere sama dengan 607 dikali jumlah elektronnya 2 dikali D pangkat setengah merupakan koefisien difusi yang dicari, kemudian dikali dengan
karakteristik kapillernya 1,96 yang dipangkatkan 2/3, kemudian dicari waktunya 3,03 dipangkatkan 1/6, kemudian konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 4. Semuanya dikalkulasikan dan akhirnya didapatkan nilai koefisien difusinya sebesar 1,711. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kelebihan dan kelemahan dari polarografi. Yang dimana kelebihan polarografi memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi untuk logam yang mudah teroksidasi atau tereduksi. Yang kedua, memerlukan instrumentasi yang sederhana dan modal operasional biaya. Yang berikut kelemahan dari polarografi, yang dimana berbahaya apabila tidak bekerja secara hati-hati karena menggunakan Hg atau merkuri sebagai elektroda perbanding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saran maupun tanggapan dapat diketik dalam kolom chat. Terima kasih telah menyimak video ini.